Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pecinta dakwah Islamiyah yang insya Allah kita sama-sama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan wabil khusus buat diri saya sendiri dan umumnya kepada segenap kaum muslimin yang juga mendengarkan, bahwasanya kita ini sekarang di akhir zaman. Maka dari itu banyak penuh dengan fitnah, banyak penuh dengan tipu muslihat. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang bersumber dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, sayati ala nas sanawatun khidda'at, akan datang nanti di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kalian manusia ini, yaitu sanawatun khidda'at, tahun-tahun penuh kebohongan. Lalu sahabat bertanya, ya, wa ma sanawatul hiddat ya Rasulullah, apa sih itu tahun-tahun kebohongan itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan di antara ciri-cirinya, yukadzabu fihas shadiq wa yusaddaqu fihal kadzib wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwinu fihal amin. Nabi mengatakan tahun-tahun penuh kebohongan, yaitu seorang yang jujur didustakan, sedangkan seorang pendusta dibilang jujur. Orang amanat dibilang khianat, sedangkan orang khianat dibilang amanat. Jadi serba terbalik, yang hak bisa dibilang batil, yang batil bisa dibilang hak. Dan nggak sampai di situ, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di tahun nanti tersebut, wayantiku fi harwaibidho, nanti ada kaum ruwaibidho yang selalu banyak berkicau, banyak berbicara. Sahabat bertanya, wa marwaibidho ya Rasulullah, siapa itu kaum ruwaibidho itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, ar-rajul tafi fi amril ammah, orang bodoh, orang nggak ngerti ilmu, orang nggak ngerti ilmu syariat agama, tapi sok ngurusin aku punya umat. Artinya mereka nggak paham syariat, mereka nggak paham Quran, tapi sok ngomong syariat. Mereka nggak paham agama, nggak paham syariat, tapi diberikan kedudukan mengurusi masalah syariat. Na'udzubillah min dzalik. Inilah kejadian di tengah kita punya umat yang Nabi katakan, yukadzabu fi hasadiq wa yusaddaqu fi hal kadzib, seorang jujur didustakan, sedangkan pendusta dibilang jujur, amanat dibilang khianat, khianat dibilang amanat. Maka dari itu saya menghimbau wabil khusus buat diri saya sendiri dan umumnya kepada para pendengar, hati-hati, jangan salah-salah kita pilih panutan, jangan salah-salah kita pilih guru, jangan salah-salah kita duduk-duduk yaitu berguru sama seseorang. Sebagaimana saya teringat Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwasanya, Imam Al-Ghazali mengatakan, la tajlisu inda kulli alimin illa alim yada'u minal khamsir ilal khams. Imam Al-Ghazali mengatakan, janganlah engkau duduk kepada orang alim, kecuali orang alim tersebut mengajak kepada kalian, yada'ukum minal khams ilal khams, mengajak kepada kalian dari 5 perkara ke 5 perkara. Ini Imam Al-Ghazali memberikan kita informasi, hati-hati, jangan sembarangan kita duduk sama orang yang walaupun katakan punya ilmu. Sebaliknya, apalagi yang nggak punya ilmu. Imam Al-Ghazali lihat dulu, yaitu selama mereka yada'ukum minal khams ilal khams, selama mereka itu mengajak dari 5 perkara ke 5 perkara. Apa itu? Yang pertama, Imam Al-Ghazali mengatakan anisyak ilal yakin, yang dimana yang mengajak kita dari kita punya sifat keraguan, tetapi dengan kita duduk sama ulama tersebut, kita duduk di majelis tersebut yang tadinya kita membawa keraguan, menambahkan kita keyakinan kita kepada Allah. Anisyak ilal yakin, dari ragu kepada keyakinan. Artinya kita duduk sama ulama tersebut memberikan motivasi keimanan kita kepada Allah, menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yaitu ulama yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang selalu takut kepada Allah, istiqomah, itulah yang kita dengarkan ilmunya menjadi barokah. Al-Imamul Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Al-Hikamnya mengatakan, apa kata Imam Haddad? Imam Haddad mengatakan, kalamu ahlil ikhlas wasidqi nurun wa barakatun wa in kana ghairu fasihin. Imamul Haddad mengatakan, orang yang ikhlas, orang yang siddiq, jujur, yaitu perkataannya nurun wa barakatun, yaitu bercahaya dan berkah. Wa in kana ghairu fasihin, meskipun orang tersebut bukan orang yang fasih berbicara, tapi omongannya dari hati, tapi membawa keberkahan, bisa merubah umat. Sebaliknya, wa kalamu ahlil riya wa takalluf zulmatun wa khaybatun wa in kana fasihan. Imam Haddad mengatakan, perkataan orang yang ahli riya, yang sombong, itu membawa kegelapan dan sia-sia. Wa in kana fasihan, meskipun dia itu fasih dalam berbicara. Artinya Imam Haddad mengatakan semua bersumber dari hati. Orang yang ikhlas itu akan bisa mempengaruhi seseorang, bisa membawa perubahan. Jadi yang pertama, anisak ilal yakin, kita duduk sama ulama tersebut. Tadinya kita mempunyai sifat ragu, kita diajarkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebagaimana Allah katakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yang mereka istiqomah mengatakan Allah Tuhan kami, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, mereka enggak ada rasa ketakutan dan mereka enggak ada rasa kesedihan. Artinya mereka kalau udah istiqomah di jalan Allah, mereka enggak takut. Mereka nggak takut walaupun mereka dicaci maki, walaupun mereka difitnah, walaupun mereka diintimidasi, karena takutnya mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanun, dan mereka nggak akan bersedih walaupun diboikot, walaupun dikriminalisasi, walaupun harus dikucilkan, tapi mereka nggak bersedih. Mereka hanya bersedih kalau mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat derajat seseorang, meskipun manusia berusaha ingin menghinakan, orang tersebut akan menjadi mulia. Sebaliknya, barang siapa orang yang dihinakan oleh Allah, walaupun diangkat-angkat sama manusia, orang tersebut tetap menjadi hina. Inilah yaitu orang yang mengharap ridho Allah, yaitu Allah akan muliakan. Yang kedua, Imam Al-Ghazali mengatakan, orang alim tersebut mengajak kalian, yang kedua, anil kibir ila tawadu. Yang tadinya kita punya sifat kibir, sombong, kita duduk, dia mengajak ila tawadu. Orang alim tersebut mengajak kita kepada tawadu, rendah hati. Rendah hati, nggak sombong. Mengajarkan tawadu, nggak sombong. Lihat bagaimana ulama-ulama kita istiqomah di jalan Allah. Mereka saling yaitu merendah hati, mereka saling memuji, mereka saling luar biasa. Makanya keberkahan Allah selalu limpahkan. Ini yaitu tawadu. Mereka nggak sombong. Walaupun mereka imam besar, walaupun mereka memiliki kedudukan besar, tapi mereka nggak sombong, mereka tetap rendah hati. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali mengatakan, ulama yang kita ikuti, yang mengajak kita, yang ketiga, aniria ilal ikhlas. Yang tadinya kita punya sifat ria, kita duduk sama ulama tersebut, kita diajarkan sifat ikhlas. Ikhlas artinya, dikatakan oleh Al-Imam Qusyairiyah dalam kitab Risalah Qusyairiyah, orang yang ikhlas itu yang pertama mengharapkan ridho Allah. Yang kedua, Imam Qusyairiyah mengatakan orang ikhlas itu ketika disanjung oleh manusia dan ketika walaupun dihinakan sama manusia, orang tersebut tetap lurus di jalan Allah. Artinya apa? Ketika ucapan yang dikeluarkan itu hak, dia dipuji, dia dihina, mereka kagak pikirkan, yang penting ucapannya hak. Tapi sekarang kita lihat banyak orang hanya mencari ridho manusia, mengikuti arus manusia. Omongannya bisa menghibur penguasa, omongannya bisa menghibur yaitu orang-orang yang bisa mengangkat dia, yang hak bisa dibilang batil. Mereka nggak tahan dengan caci maki. Tapi orang yang ikhlas, walaupun mau dipuji, walaupun mau dicaci maki, yang keluar dari mulutnya hanya hak, yaitu untuk ya li'ila kalimatillah, hanya untuk yaitu meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Imam Al-Ghazali mengatakan
Janganlah engkau duduk sama orang alim kecuali orang alim tersebut mengajak kepada yang keempat, anir rukbad dunya ila rukbal akhirah, yang mengajak kepada kalian tadinya kita punya sifat menginginkan dunia, tapi kita duduk dididik sama orang alim tersebut, yang kita cari hanya akhirat. Karena kenapa? Karena kita hidup sementara ya ikhwan. Kita hidup hanya sementara. Di dunia kita sakit, kita susah, tapi sakitnya kita cuma sementara, susahnya kita cuma sementara. Sebaliknya, walaupun kita kaya, walaupun kita punya popularitas, punya jabatan, tapi dihasilkan dari hal-hal yang haram, ingat, kenikmatan tersebut walaupun nikmat secara zahir, tapi kenikmatan tersebut yaitu hanya sementara dan nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dan yang terakhir, yang kelima, Imam Al-Ghazali mengatakan janganlah engkau duduk sama orang alim kecuali orang alim tersebut mengajak kepada anil adawah ilal mahabbah. Yang tadinya kita punya sifat permusuhan, tapi kita dididik sama orang alim tersebut, kita duduk bersama orang alim tersebut mengajak kita kepada persatuan, mengajak kita yaitu bersaudara, tidak saling caci mencaci maki. Selama perbedaan khilafiyah kita sikapi dengan ilmu dan akhlak, tidak merasa benar sendiri, yaitu mengajak kepada persatuan. Sebagaimana Allah katakan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Dan Nabi SAW mengatakan dalam satu hadisnya, alaikum bil jamaah fa inna yadallah ma'al jamaah, wajib bagi kalian berjamaah, bersatu, karena sesungguhnya pertolongan Allah bersama dengan orang-orang yang berjamaah. Walaupun kita beda majlis taklim, walaupun kita beda organisasi, walaupun kita beda pemikiran dalam khilafiyah, kita harus saling menghormati, harus saling menghargai, harus saling betul-betul kita yaitu menjaga perasaan, yaitu jangan kita mau dipecah belah. Insya Allah kalau kita bersatu, Allah berikan kemenangan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja, mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.